Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga semua yang menonton diberikan kesehatan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Tridharma Agustiawan, Janawati, Desi Kurniati, Nida Carerina, dan saya sendiri Nur Evisra Kautsar akan memperlihatkan video kelompok kami yang berjudul Materi Teori Konsumsi untuk melengkapi tugas mata kuliah Teori Ekonomi Makro. Seperti apa videonya? Yuk kita saksikan bersama. Perkenalkan, nama saya Desi Kurniati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori konsumsi. Seperti yang dikutip dari buku Dinamika Konsumsi Beras Bersubsidi 2016 oleh Suryani BKK, teori konsumsi menjelaskan hubungan pendapatan dengan tingkat konsumsi seseorang. Berdasarkan teori konsumsi tersebut, semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat konsumsinya. Begitu pula dengan pendapatannya. Jika pendapatan seseorang mengalami peningkatan, maka konsumsinya juga akan bertambah. Begitu pula sebaliknya. Jika pendapatan mengalami penurunan, maka konsumsinya pun akan berkurang. Kata konsumsi sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu konsum, yang berarti menghabiskan atau pemakaian. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, konsumsi adalah pemakaian barang-barang produksi dan bahan makanan dan sebagainya. Sedangkan menurut Samuelson, konsumsi adalah kegiatan menghabiskan utility atau nilai guna suatu barang dan jasa. Dalam ekonomi Islam, konsumsi tidak hanya sekedar menghabiskan nilai guna dari suatu barang, namun ada suatu nilai yang menjadi hal yang cukup penting dalam konsumsinya. Konsumsi sendiri merupakan aktivitas yang tak dapat dilepaskan dari pilar kehidupan manusia, yang artinya konsumsi memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Konsumsi sendiri dilakukan oleh manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu dari kebutuhan dasar atau kebutuhan primer, kebutuhan pelengkap atau sekunder, atau bahkan kebutuhan mewah atau tersier. Oleh karena itu, tak heran jika konsumsi memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi, baik dari skala mikro maupun makro, dan menjadi ujung tombak kegiatan dalam kegiatan ekonomi, diantaranya kegiatan produksi dan distribusi suatu barang. Konsep konsumsi dalam perspektif Islam, manusia diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan primer, sekunder, ataupun tersier. Akan tetapi, tetap dengan memperhatikan konsep maqasidul syariat, sehingga tidaklah dibenarkan jika melakukan aktivitas konsumsi hanya untuk memuaskan dan memenuhi kebutuhan dirinya saja, sedangkan nilai-nilai dari tujuan syariatnya diabaikan begitu saja. Baiklah, dari ketiga referensi tersebut dapat disimpulkan bahwa konsumsi adalah aktivitas yang merupakan aktivitas yang tak dapat dipisahkan dari pilar kehidupan manusia, serta merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang konsumen untuk menghabiskan atau memakai nilai guna atau utility suatu barang maupun jasa. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang teori konsumsi menurut Keynes. Teori konsumsi menurut Keynes disebut juga Absolute Income Hypothesis. Teori ini menjelaskan bahwa tingkat konsumsi seseorang atau masyarakat secara absolut ditentukan oleh tingkat pendapatan. Ada 3 ciri utama pada teori konsumsi Keynes ini. Yang pertama, yaitu tingkat konsumsi rumah tangga itu ditentukan oleh pendapatan disposable. Yang kedua, apabila tingkat pendapatan disposable meningkat, maka konsumsi rumah tangga pun ikut meningkat. Yang ketiga, apabila seseorang atau keluarga tidak mempunyai pendapatan, maka mereka akan tetap melakukan konsumsi. Nah, pengeluaran seseorang untuk konsumsi dan tabungan ini ditentukan oleh tingkat pendapatan. Apabila tingkat pendapatan seseorang atau masyarakat meningkat, maka tingkat konsumsinya pun ikut meningkat dan tabungan pun juga ikut meningkat. Begitupun sebaliknya, apabila tingkat pendapatan
terdapat kurva. Nah, kurva itu menandakan hubungan antara konsumsi dan tabungan. Kurva konsumsi menurut kaidah tersebut itu berbentuk melengkung dan berpotongan dengan sumbu vertikal. Apabila ada bentuk kurva yang berbentuk lurus, itu hanya bentuk penyederhanaan saja. Berpotongan dengan sumbu vertikal itu menandakan hubungan yang positif, dan potongan ini disimbolkan dengan keno. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Janawati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model konsumsi siklus hidup. Nah, di dalam model konsumsi siklus hidup ini yang dikembangkan oleh Franco Modigliani, Albert Ando, dan juga Richard itu berpendapat bahwa kegiatan konsumsi adalah kegiatan seumur hidup, yang mana model ini berpendapat bahwa kegiatan konsumsi adalah kegiatan seumur hidup dan sama halnya dengan model Keynes. Model ini mengakui bahwa faktor yang dominan pengaruhnya terhadap tingkat konsumsi adalah pendapatan disposable. Hanya saja model siklus hidup ini mencoba menggali lebih dalam untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya disposable. Dan ternyata tingkat pendapatan disposable berkaitan erat dengan usia seseorang selama siklus hidupnya. Nah, model siklus hidup ini membagi perjalanan hidup manusia menjadi 3 periode pendapatan. Yang pertama yaitu periode belum produktif, di mana periode ini berlangsung dari sejak manusia lahir, bersekolah, hingga pertama kali bekerja, biasanya sekitar antara usia 0 hingga 20 tahun. Nah, pada periode ini umumnya manusia belum menghasilkan pendapatan. Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, mereka harus dibantu oleh anggota keluarga lain yang telah berpenghasilan. Nah, yang kedua yaitu periode produktif, di mana periode ini umumnya berlangsung dari usia sekitar 20 tahun. Selama periode ini, tingkat penghasilan meningkat awalnya, tetapi meningkat lebih cepat dan juga mencapai puncaknya pada usia sekitar 50 tahun. Setelah itu, tingkat pendapatan disposable menurun sampai pada akhirnya tidak mempunyai penghasilan lagi. Kemudian yang ketiga yaitu periode tidak produktif lagi, di mana periode ini berlangsung setelah usia manusia itu melebihi 60 tahun. Nah, ketuaan yang telah datang tidak memungkinkan mereka bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Maka pola konsumsi manusia berkaitan dengan periode hidupnya. Dengan kata lain, manusia harus merencanakan alokasi pendapatan disposibelnya. Ada saatnya mereka harus berutang dan atau mendapatkan tunjangan, dan ada saatnya juga harus menabung sebanyak-banyaknya, dan akhirnya ada pula saat dia harus hidup dengan menggunakan uang tabungannya. Terima kasih. Baiklah, setelah kita membahas teori konsumsi dari model siklus hidup, di sini saya, Tildar Gustawan, akan menjelaskan teori konsumsi menurut teori pendapatan permanen. Nah, teori pendapatan permanen itu sendiri berasal dari para ahli, yaitu Friedman. Definisi pendapatan permanen merupakan tingkat pendapatan rata-rata yang diharapkan dalam jangka panjang. Pendapatan ini sumber dari pendapatan upah atau gaji atau expect labor income dan non-upah atau non-gaji human wealth. Makin baik mampu bersaing di pasar dengan keyakinan tersebut, ekspektasinya tentang pendapatan upah atau gaji makin optimistik. Ekspektasi tentang pendapatan permanen juga akan meningkat jika individu menilai kekayaannya meningkat. Sebab dengan kondisi seperti itu, pendapatan upah diperkirakan juga meningkat. Pendapatan saat ini tidak selalu sama dengan pendapatan permanen. Kadang-kadang pendapatan saat ini lebih besar daripada pendapatan permanen, tapi terkadang juga sebaliknya. Hal yang menyebabkannya adalah adanya pendapatan tidak permanen yang besarnya berubah-ubah. Pendapatan ini disebut juga dengan pendapatan transitory atau transitory income. Maka dari itu, dari teori pendapatan permanen ini akan menghasilkan sebuah fungsi, yaitu YD sama dengan YP plus YT.
di mana YD ini mewakili atau menggambarkan pendapatan disposable saat ini. YP diartikan sebagai pendapatan permanen dan YT dianggap sebagai pendapatan transitor. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pendapatan disposable saat ini itu dihasilkan dari penjumlahan antara pendapatan permanen dan juga pendapatan transitor. Terima kasih. Setelah tadi kita membahas teori pendapatan permanen, selanjutnya kita akan membahas teori pendapatan relatif atau Relative Income Hypothesis atau disingkat dengan RIH yang dikembangkan oleh James Dusenberry. Teori ini menyatakan pendapatan berpengaruh dominan terhadap konsumsi. Teori ini lebih memperhatikan aspek psikologis rumah tangga dalam menghadapi perubahan pendapatan. Dampak perubahan pendapatan disposable dalam jangka pendek akan berbeda jika dibandingkan dengan dalam jangka panjang. Perbedaan ini pun dipengaruhi oleh jenis perubahan pendapatan yang dialami. Karena itu, rumah tangga memiliki dua preferensi atau fungsi konsumsi yang disebut dengan fungsi konsumsi jangka pendek dan fungsi konsumsi jangka panjang. Menurut Dusenberry, teori ini menggunakan dua asumsi, yaitu yang pertama, selera sebuah rumah tangga atas barang konsumsi adalah interdependent, yang artinya pengeluaran konsumsi rumah tangga dipengaruhi oleh pengeluaran yang dilakukan oleh orang sekitarnya. Dan yang terakhir, yaitu pengeluaran konsumsi adalah irreversible, artinya pola pengeluaran seseorang pada saat penghasilan naik berbeda dengan pola pengeluaran pada saat penghasilan mengalami penurunan. Nah, menurut pengamatan yang telah dilakukan oleh Dusenberry mengenai pendapatan relatif, secara memungkinkan terjadi suatu kondisi yang demikian. Apabila seseorang pendapatannya mengalami kenaikan, maka jangka pendek tidak akan langsung menaikkan pengeluaran konsumsi secara proporsional dengan kenaikan pendapatannya. Akan tetapi, kenaikan pengeluaran konsumsinya lambat karena seseorang lebih memilih untuk menambah jumlah tabungannya atau yang biasa kita sebut dengan saving. Dan sebaliknya, bila pendapatan turun, seseorang tidak mudah terjebak dengan konsumsi dengan biaya yang tinggi atau high consumption. Baik, sekian itu saja materi dari teori pendapatan permanen dan juga teori pendapatan relatif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi. Menurut Jurnal Ekonomi Indonesia tahun 2022, faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, dan kebijakan fiskal secara umum memainkan peran kunci dalam membentuk tingkat konsumsi masyarakat di Indonesia. Yang dimaksud di sini adalah menyangkut pengelolaan pengeluaran dan penerimaan negara yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara. Kebijakan fiskal dalam negara Indonesia tercermin dari APBN, di mana dapat mengatur inflasi agar tidak terjadi krisis moneter, membangun ekonomi dengan pertumbuhan yang signifikan dan merata. Pertumbuhan ekonomi sangat berpengaruh pada kebijakan fiskal yang terwujud dalam APBN. Ketika APBN digunakan sesuai dengan waktu dan tempat yang tepat, maka inflasi akan terkendali dengan baik sehingga berdampak pada pertumbuhan yang signifikan dan merata dalam ruang lingkup makro. Selanjutnya pada Jurnal Perilaku Konsumen Indonesia pada tahun 2021 menyoroti peran budaya lokal, pengaruh sosial atau kelompok sosial, dan respon terhadap iklan sebagai faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi keputusan konsumen di Indonesia. Hal itu mengindikasikan bahwa konsumen melakukan pembelian produk karena sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Banyaknya pesaing membuat konsumen melakukan perilaku atau pemilihan merek sebelum akhirnya membeli produk yang tayang dalam iklan. Konsumen memiliki waktu yang tepat untuk melakukan pembelian produk dan melakukan pembelian produk dengan metode pembayaran secara langsung maupun kredit. Selanjutnya, menurut Profesor B. Williams pada tahun 2021, faktor psikologi seperti persepsi konsumen terhadap nilai, citra merek, dan motivasi personal memainkan peran signifikan dalam membentuk keputusan konsumen.
Motivasi konsumen adalah keadaan seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan sesuatu yang bertujuan untuk mencapai tujuannya. Untuk memuaskan kebutuhan hidupnya, kebutuhan tersebut mendorong seseorang untuk melakukan tindakan untuk memenuhi Kebutuhan tersebut mendorong seseorang untuk melakukan tindakan untuk mempengaruhi atau memenuhi kebutuhan tersebut. Semakin kuat dorongan yang diberikan, maka seseorang akan semakin termotivasi untuk melakukan keputusan pembelian. Motivasi yang tinggi dari konsumen akan menarik minat konsumen untuk melakukan keputusan pembelian. Kurangnya motivasi membuat seseorang kurang tertarik untuk melakukan keputusan pembelian. Sekian video materi dari kelompok 2.